Bintang. Halo, aku Akila sebagai editor. Aku Aldi sebagai pembuat skrip. Aku Cecil sebagai host. Aku Matthew sebagai narasumber kedua. Aku Jason sebagai editor. Aku Iqbal sebagai narasumber satu. Nah, di sini kami akan melakukan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah Pancasila, di mana kami akan melakukan sebuah podcast yang bertemakan salah satu kasus HAM yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Nah, podcast kami yaitu podcast BTS. Bahas tuntas semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di BTS Bahas Tuntas Semuanya. Nah, hari ini aku lagi datang tamu spesial nih. Ada Matthew sebagai mahasiswa di salah satu universitas. Terus ada Iqbal juga sebagai ketua divisi pengawasan HAM di universitas tersebut. Boleh dari Iqbal dulu perkenalan diri, rumahnya di mana, asal di mana, namanya dulu dari siapa? Halo semuanya, nama saya Iqbal. Saya asal dari Sudralaya, Tangerang. Saya di sini sebagai ketua divisi pengawas HAM di salah satu kampus. Oke. Di universitas kamu tuh emangnya ada divisi yang emang khusus nanganin permasalahan HAM kayak gini ya? Ya, betul sekali. Karena di dalam kampus tuh kayak semakin hari tuh kasus-kasus HAM itu makin banyak. Terus apalagi nasib perguruan tinggi kayak ada divisi-divisi gitu yang menangani kasus HAM ini. Oke, keren banget sih. Mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam lagi topiknya, kita mempersilakan Matthew dulu, perkenalannya dulu Matthew. Ya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matthew. Saya dari jurusan psikologi dan dari universitas yang sama dengan Bapak Iqbal. Nah, sekarang aku lagi kuliah semester 7. Salam kenal semuanya. Kamu mau Matthew? Oke. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke topik pembahasannya ini. Kan aku dengar nih dari sosial media sekarang ini kan ada salah satu mahasiswa dari universitas yang sama kalian ya. Katanya tuh dia mengunggah screenshotan tulisan aku nggak nyangka kuliah di sini malah bener-bener kayak gini. Jadi aku maba terus kenalan sama Katik dari bulan Februari. Terus waktu itu kenal karena ada acara fakultas. Terus kukira dia baik, ternyata dia tuh cabul dan aku suka ngechatting sama dia dari Oktober sampai sekarang. Poster ini juga diikutsertakan dengan link sama profil dari terduga yaitu inisial MM. Jujur sih waktu aku ngeliatnya sih kayak serem gitu ya, terus kayak kok gini banget, bahkan dia maba gitu kan. Sampai-sampai si mahasiswa ini bilang baru masuk ke kehidupan universitas tapi malah udah hancur gitu, udah down karena kejadian dia alami tadi. Terus tiba-tiba tadi pagi baru banget ya aku dapat info baru, katanya si MF ini sebenarnya nggak ngelakuin tuduhan yang lagi tersebar di mana-mana. Ada mahasiswa lain yang memposting kayak seakan-akan MF ini tuh benar-benar ngelakuin hal tersebut. Kalau dari Matthew dulu deh, gimana nih? Boleh nggak kita lebih dulu tuh kronologi gimana sih? Jadi saya juga sempat melakukan research ya tentang kasus ini. Ya, sebenarnya kalau dilihat lagi ya, kasus ini tuh memang aneh. Di situ pelakunya menyebutkan NIM, tapi dia menyebutkan nama dia dengan alasan dia lupa namanya. Aneh ya? Aneh sih ya kali ya tiba-tiba gitu ya. Aneh. Benar. Nah, sebenarnya pelaku ini awalnya menulis di manifest kampus. Pelaku mengaku dilecehkan oleh MF sampai mengirimkan bukti-bukti screenshot yang sangat meyakinkan para netizen. Nah, karena ini telah disebarkan di media sosial, ya kita tahu sendiri ya, netizen Indonesia bagaimana. Jadi besar lah permasalahannya. Karena sampai data-data pribadi, privasi dari si MF ini tersebarluaskan hingga foto-fotonya yang tidak senonoh ini sebarkan di seluruh media sosial. Ya, karena saking kesannya ya mungkin. Jadi para netizen membuat foto-foto yang seperti itu yang disebarkan. Nah, bahkan lebih parah lagi nih, sampai dicari dan didatangi kosannya dia. Sampai ke kosannya? Iya, betul sekali. Nah, padahal kalau dilihat juga permasalahan CNF ini masih terduga belum benar adanya. Nah, tapi karena bukti-bukti lagi yang sudah terkirim dan disebarkan dan sangat meyakinkan para netizen itu ya sudah tersebar di mana-mana, ya MF ini diasumsikan lah
sebagai pelaku. Singkat cerita, karena sudah semakin parah pemberitaannya di media sosial, MF akhirnya melapor kasus ini ke Polda Jogja dan membawa kuasa hukumnya. Terus itu politik gimana? Nah, setelah melakukan pelaporan, malam harinya akun yang mengunggah kasus ini mengaku bahwa dia adalah seorang temannya si MF ini. Tetapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata akun ini adalah akun yang menyebarkan hoax dan akun ini punya si pelaku tersebut. Apa itu sih kalau boleh tahu? Nah, dari pelakunya sendiri ini adalah dia adalah adik tingkatnya si MF yang berinisial RAN atau bisa kita sebutkan seperti nama di band-band itu. Oh, iya benar. Terus kan? Benar. Dan ternyata dia sakit hati karena gagal masuk band. Terus si Ran ini juga pernah ditegur oleh MF di sebuah event dan katanya sih Ran ini sakit hati. Tuh. Akhirnya kan mencari cara untuk membalaskan dendam, lalu keluarlah fitnah tersebut terhadap si MF. Seperti itu. Udah pasti ya bakal seserem itu ya. Seru juga ya ceritanya. Itu serem ya, seperti ini lebih ke arah serem mengerikan gitu ya. Sosial media ini kan juga kayak emang di zaman yang sekarang ini kan istilahnya itu apa ya, membunuh karir orang juga gitu kan, bisa mematikan karir orang dan lain-lain sebagainya lah. Tapi ini kalau dari yang kita bahas tadi nih kan, kasus ini kan seharusnya masuk ke pencemaran nama baik ya. Terus apalagi pernah sampai kemana-mana, terus sampai dari ke kosannya itu kan udah melanggar HAM ya, sama si MF tersebut ini kan. Ya bukan masalah sepele dong. Kalau pandangan dari Iqbal sendiri gimana nih terkait kasus ini? Ya kalau menurut saya sih udah jelas ya. Itu udah sangat melanggar privasi seseorang. Iya. Privasi individu seorang manusia itu kan ternyata kayak motifnya itu sakit hati ya. Sakit hati itu sebagai dendam gitu kan. MF ini sebenarnya mungkin juga kaget tiba-tiba namanya itu viral di mana-mana, ya kan? Padahal dia tuh nggak melakukan kasus ini gitu, permasalahan ini. Terus menurut saya ini emang benar-benar pure tindakan balas dendam. Sebenarnya juga kita nggak tahu ya MF itu melakukan apa enggak kepada pelaku. Mungkin seperti yang Pak Medu bilang tadi, bahwa MF ini pernah menegur pelaku dan pelaku merasa sakit hati. Ini sebenarnya perlu kita gali juga nih sampai pelaku tuh kok segininya gitu. Tetapi di sisi lain ada hal yang harus dilakukan oleh pelaku ini kan kayak skalanya lebih gitu ya. Skalanya lebih besar gitu. Terus yang tahu kejadian tegur menegur ini pun hanya MF dan pelaku ini. Tetapi yang dilakukan oleh pelaku ini sudah sangat mencoreng nama baik MF. Iya, setuju. Bahkan nama modernitas itu udah pasti ikut terbawa. Kekuatan media sosial itu kayak memperbesar narasi palsu gitu. Dalam waktu singkat ya, reputasi MF pun kayak tercemar di pengadilan opini publik, kayak menganggap itu bersalah tanpa proses yang layak. Terus kayak mencabut hak dasarnya akan sidang yang adil atau tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Terus kayak MF mendapati dirinya itu kayak terasing gitu. Terus kasus ini kayak nyorotin isu sosial gitu. Udah pasti ya. Yang lebih besar, apalagi kayak kebutuhan besar akan reformasi dalam sistem peradilan kita. Gimana kehidupan tak bersalah tetapi kan tuduhan palsu. Kayak kita tuh mengutamakan prinsip-prinsip proses hukum itu yang layak ya. Kayak dari penilaian berdasarkan bukti, terus menghindari lebih banyak ketidakadilan. Terus apalagi pencemaran nama baik ini kan udah pasti merusak reputasi seseorang tuh. Iya benar. Dan konsekuensinya itu cukup serius banget. Itu iya sih pasti. Kalau betul apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya itu ada di pasal 310 ayat 1 KUHP. Perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum
diancam dengan pidana penjara 9 bulan dan denda sebesar 4,5 juta. Lalu berdasarkan aturan UU ITE, kita bisa melihat peraturan UU ITE pasal 27 ayat 3 yang menjelaskan mengenai pencemaran nama baik, di mana menjelaskan pelaku yang dijerat dengan pasal ini bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Wow, banyak ya. Itu lumayan lah juga duitnya. Tapi mungkin kan kalau bagi pelaku ya bayar denda udah bayar ya biasa gitu ya. Ya asal balas namanya terpenuhi lah gitu. Seperti papan maksudnya. Ya benar mungkin. Tapi harus ingat dengan jejak digital ya. Sanksi sosial itu masih terus berlaku Iya sih. sampai kapanpun. Pelaku akan dicap sebagai seorang pefitnah, yang keji, yang merampas hak asasi manusia. Seorang hanya karena lupa emosinya mencela nama baik, baik dunia fisik maupun ranah digital. Kayak ancaman langsung terhadap hak dasar kita untuk martabat. Terus pelanggaran privasi, di sisi lain mengikis otonomi dan kendali kita atas informasi pribadi kita. Terus pelanggaran digital pun masih dimanipulasi tanpa izin kita. Ini melemahkan kemampuan kita untuk menyatakan diri bebas dan menghambat hak atas privasi. Oh ya, satu lagi, kita kan mengacu pada Pancasila ya. Tentu kasus ini mencerminkan nilai Pancasila. Sedangkan sebagai seorang mahasiswa seharusnya harus menjalankan nilai Pancasila itu dengan baik. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajak kita untuk melakukan setiap individu dengan rasa hormat dan kesetaraan. Terus pentingnya bagi kita untuk tidak membiarkan pencemaran nama baik tanpa tindakan. Kedua, kemanusiaan yang adil beradab menjadikan kita bertanggung jawab untuk melindungi hak setiap individu. Terus dalam kasus pencemaran nama baik itu kita harus memastikan bahwa proses hukum itu berjalan dengan adil dan objektif. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pihak yang dilibatkan. Ketiga, Persatuan Indonesia menuntut kita untuk membiarkan isu pencemaran nama baik memecah belah bangsa. Kita harus berusaha menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan dialog dan konstruktif. Ya, dalam penyelesaian kasus ini, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menuntut untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, tidak boleh menjadi bagian dari penyebar fitnah atau berita palsu yang dapat memperburuk situasi. Terus kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendorong kita untuk tegas dan menegakkan keadilan. Jika terdapat pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik, maka kita harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kita harus mendukung proses hukum yang adil dan memberikan keadilan bagi semua hak yang terlibat. Oke, boleh balik lagi ke pertanyaan yang tadi apa ya? Jadi lupa pertanyaannya gimana? Oh ya, kalau dari pihak kampus kalian nih, gimana sih mereka menindaklanjuti kejadian ini? Yang pasti kita tunggu dari Polda dulu ya. Apalagi polisi ini kan menyatakan bahwa orang ini terancam 10 tahun penjara. Maka nantinya pasti akan kami tindak lanjuti, entah itu skor atau hukuman lainnya. Nah, saya mau berpesan nih kepada seluruh masyarakat Indonesia Dengar ya teman-teman. yang tinggal di kos atau di tempat-tempat tinggalnya tuh jauh dari rumah. Hati-hati nih dalam bertindak, harus cari tahu dulu kebenarannya, jangan mudah kayak tercemooh lah dengan berita-berita yang belum benar, jangan terlalu percaya. Apalagi media sosial ini kan parah banget ya sekarang ya. Udah serem, ketika netizen tuh udah. Ya kita harus lebih pinter-pinter lah gunakan media sosial itu. Soalnya semakin
tua tuh harus lebih pintar sebenarnya. Benar. Harus bisa ngasih yang baik, pelajaran yang baik, Iya. motivasi atau enggak perlakuan yang baik, agar tuh anak-anak muda sekarang tuh bisa lebih bijak Iya. dalam menggunakan media sosial Hmm. dan membedakan antara informasi yang benar dengan hoax. Yes, ini hati kalau sosial media bisa. Oh. Terus, nah kalian ingat gak sih dulu ada kejadian serupa sama kasus ini? Oh iya. Di mana satu Indonesia kena prank karena masyarakat sudah keburu menyebarluaskan kasus tersebut. Itu ciri-ciri literasi digital masyarakat yang rendah ya. Ini Iya. yang masalah hashtag justice for Audrey kalau nggak salah. Ya, Oh, benar. iya. Nah, itu saya salah satu korbannya tuh. Benar. Korban kena tipu atau saya. Benar tuh. Jadi ingat nggak boleh termakan berita-berita hoax ya guys ya. Iya. Ya, yang dulu bilangnya dia dibully lah segala macam, tapi ternyata cuma mau mengundang perhatian masyarakat. Iya. Dan banyak juga loh yang ketipu. Iya. Salah satunya pas kita ini. Oh kita. Kamu aneh nggak emangnya? Hah? Tipu juga nggak? Ya sempat ketipu sih ini. Oh, gitu. Nah, mungkin masalah ini juga akan sama nasibnya kalau si MF ini nggak melaporkan ke pihak yang berwenang. Ya, yang terpenting sih sekarang kita banyak belajar aja sih ya Iya. dari kasus ini. Nah betul. Dijadiin pelajaran aja. Ah. Jangan sampai hal yang serupa ini bisa terjadi lagi. Hmm. Di media sosial tuh dampaknya tuh luas banget. Iya. Ya, betul. Benar. Mungkin bisa bikin orang stres, bahkan ada juga yang sampai bunuh diri ya. Itu dampaknya sangat iya. Nah. besar guys. Maka saya bilang nih media sosial nih sangat bisa mengancam sekali hak asasi manusia. Iya. Musuh terberatnya HAM ini sosial media mungkin ya. Iya, benar sih, benar. Penggunaan media sosial ini yang nggak bijak terus mendapatkan informasi ini menyebarluaskan berita hoax nih sudah musuh terberat sekali Iya, di setuju sih. negara kita ini. Ya teman-teman, tolong dicermati pesan dari tamu spesial kita berdua ini ya, guys. Oke. Maka sebelum kita bertindak, kita harus berpikir terlebih dahulu. Harus cari tahu dulu gimana sih kebenarannya. Ya, betul. Jangan Betul. langsung asal percaya aja gitu dan Betul. pihak gitu kan. Terus kita kan sebagai generasi muda kan harus kritis ya. Ya. Pilih-pilih lah itu tindakan-tindakan yang baik yang mana, yang benar juga yang mana. Karena kan seperti yang dikatakan oleh Iqbal tadi bahwa tindakan kita akan berdampak bagi kehidupan seseorang. Kita nggak tahu berdampaknya gimana kan. Ya. Ya. Oke kalau gitu makasih banyak ya Iqbal, Makasih, thank you terima udah kasih. meluangkan ke podcast BTS ini. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi. Oke, Ya. bye bye. Bye.